Sahabat Renungan Ceria GKSBS yang terkasih, kembali pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kesaksian firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 18 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan tema menyikapi sesuatu yang baru dengan positif dan bijak akan mendatangkan shalom. Dalam kesaksian ini saya ingin membawa kita semua untuk melihat kembali teguran apa yang disampaikan Nabi Yeskiel kepada kaum Israel yang kala itu berada di pembuangan Babel. Teguran itu sebenarnya merupakan tanggapan atau respon Tuhan Allah kepada kaum Israel yang menyindir Tuhan Allah dengan kata-kata, "Ayah-ayah memakan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu." Pada ayat yang kedua, kaum Israel memandang tindakan Tuhan itu tidak tepat. Tuduhan tersebut didasarkan pada pemahaman mereka terhadap hukum atau ketetapan Tuhan Allah yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-5 dan kitab Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-9, yang intinya memuat tentang bahwa Tuhan akan menghukum keturunan ketiga dan keempat akibat dosa orang tua. Kemudian dikaitkan dengan keberadaan mereka di pembuangan Babel, itu dipahaminya sebagai wujud hukuman Allah atas dosa orang tua mereka tempo dulu. Dalam menanggapi sindiran itu, Allah melalui Nabi Yeskiel menjelaskan bahwa nats tersebut tidak dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa anak-anak akan dihukum karena dosa orang tua. Tetapi Allah adalah pribadi yang berkuasa atas semua jiwa. Sebagaimana firman-Nya dikatakan demikian, "Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati." Ayatnya keempat. Kemudian Nabi Yeskiel meneruskan pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan jelas dan rinci disampaikan tentang bagaimana hidup orang benar menurut kehendak Allah. Demikian juga dijelaskannya bahwa setiap orang akan menanggung hasil perbuatannya sendiri, baik ayah maupun anak. Karena itu semestinya dapat dimengerti bahwa peristiwa pembuangan Babel itu terjadi akibat kedurhakaan dan pemberontakan mereka sendiri kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Itulah sebabnya Nabi Yeskiel menegaskan kembali firman Tuhan dengan terang benderang di dalam ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sahabat ceria yang terkasih, merubah pemahaman dan kebiasaan seseorang yang sudah lama tertanam di dalam kehidupannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Misalnya mengenai pemahaman beberapa anggota jemaat tentang sidi dan penggembalaan. Sidi dipandang sebuah momen kelepasan orang tua dari bayang-bayang beban yang terus mengitari di dalam hati dan pikirannya. Karena itu dengan disidikan anaknya, maka orang tua merasa menjadi lega dan ringan karena sudah tidak lagi dibebani oleh bayang-bayang kesalahan anak yang kemudian akan menyeret orang tua untuk turut menanggung hukumannya. Sementara gereja sebagai institusi membuat peraturan dan ketetapan sidi yang mengkaitkan peranan orang tua
itu bukan bermaksud mengajarkan tentang hukuman dosa, tetapi untuk menegaskan hal kesungguhan orang tua di dalam mendidik, mendampingi, dan menghantarkan anaknya masuk pada pemahaman dewasa orang percaya yang bertanggung jawab atas imannya, yang kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi ibadahnya kepada Allah yang dimuliakan. Terkait dengan penggembalaan, gereja di dalam melaksanakan tugas sebagai mitra Allah untuk karya penyelamatannya, mesti harus mencerminkan kerajaan Allah yang menghadirkan Salom. Seperti Allah bertindak ketika kaum Israel melakukan kedurhakaan kepadanya. Allah tidak dengan serta-merta menjatuhkan hukuman mati kepada kaum Israel, tetapi dengan penuh kesabaran mengingatkan dan memanggil mereka melalui nabinya untuk berpaling dari segala kedurhakaannya dan menyerukan supaya bertobat, membaharui hati dan rohnya agar tidak tersandung hukuman dosa, yaitu maut. Bisa kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-30b dan ayatnya yang ke-31a. Demikian juga gereja ketika mengambil tindakan penggembalaan, itu bukan berarti menghukum, melainkan untuk memotivasi, membangkitkan, menghibur, dan meneguhkan anggota jemaatnya untuk kembali kepada kehendak Allah, merendahkan diri di hadiratnya, dan itu semua agar menjadi ibadah kehidupan yang berkenan. Perlu kita pahami bahwa di sepanjang sejarah kehidupan manusia, karya dan kasih-Nya selalu nyata kepada umat yang diperkenankannya. Di masa anugerah ini, Dia selalu memberi kesempatan, memanggil untuk bertobat, walaupun terkadang ujian tidak terlepas dari kehidupan umatnya. Seperti saat ini, dunia sedang diguncang dengan munculnya COVID-19 yang mengancam nyawa semua manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia, dan tanpa pandang status sosial. Dan sebagai antisipasi agar tidak terpapar virus tersebut, maka Badan Kesehatan Dunia atau WHO menghimbau negara-negara untuk memberlakukan pembatasan ruang gerak dan aktivitas masyarakatnya. Kita patut bersyukur karena pemerintah Indonesia dengan bijak menyikapi itu dengan menerapkan PSBB, bukan lockdown. Maka diberlakukannya lah bekerja di rumah, bekerja dan belajar di rumah, beribadah di rumah, serta protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, memakai masker, social distancing harus diberlakukan dan menjadi kebiasaan baru dengan istilah new normal. Bahkan wacananya MMS juga akan dilaksanakan secara daring. Itu semua merupakan hal baru bagi kita semua. Terhadap hal yang baru pasti menimbulkan reaksi. Ada yang positif, ada juga yang menentang. Pada akhirnya menjadi permasalahan yang kompleks. Sahabat ceria yang terkasih, hal yang perlu kita renungkan sebagai orang beriman yang telah diperbaharui melalui pengorbanan Yesus Kristus dan yang telah dinasihatkan oleh Rasul Paulus untuk terus memperbaharui hidup di tengah pandemi corona yang berkepanjangan ini. Kita akan berpola pikir seperti apa? Apakah sebagai orang beriman ibadah kita akan menjadi kendor? Dan bagaimana dengan isu daring untuk
pelaksanaan MMS. Semua itu berpulang kepada masing-masing pribadi. Tetapi saya berharap melalui renungan hari ini dapat menyemangati kita untuk tetap setia, taat, dan bijak di dalam menyikapi setiap pembaharuan dan perubahan sebagai tanda kedewasaan dalam beribadah kepada Allah di tengah situasi dan kondisi sulit karena dampak pandemi COVID-19 ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah menyertai. Amin.